Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar tarif periksa corona dan harganya pun mencapai 2,7 juta lebih. Di tengah wabah corona atau COVID-19 yang semakin meningkat penyebaran dan korban meninggal, beredar sebuah foto yang berisi paket tarif harga bagi para masyarakat jika mereka ingin memeriksakan diri terkait virus tersebut. Foto tersebut menunjukkan suatu pemberitahuan dari Rumah Sakit Universitas Airlangga bernomor 721-UN3.9.1-TU-2020. Ada 5 paket dalam foto tersebut, yaitu dari paket lengkap, paket A sampai dengan D. Paket lengkap bertarif Rp2.775.600. Paket A Rp2.644.800. Paket B Rp2.412.000. Paket C Rp903.000. Kemudian paket D Rp540.000. Foto tersebut diunggah oleh salah satu politikus Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan, melalui akun Twitternya @ferdinandhayan2 pada hari Kamis 19 Maret 2020. Dia mengkritik keras adanya tarif pemeriksaan virus corona itu. Pak Jokowi, Kemenkes, iki piye Pak? Ampun rakyat ini kasihan Pak. Sementara Bapak dan para pejabat periksa dengan fasilitas VVIP di RSPAD. Tulis Ferdinand. Hingga kini cuitan Ferdinand sudah di-retweet sebanyak 141 kali dan mendapatkan like sebanyak 423 orang. Bahkan hal ini juga sempat mendapatkan protes di sebuah rumah sakit di mana suami seorang pasien ODP di Surabaya memprotes tarif periksa mencapai Rp1 juta. Seorang warga Benowo, Kota Surabaya berinisial H mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu guna mengadukan biaya pemeriksaan istrinya yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP virus corona, dan sang istri dikenakan biaya tarif Rp1 juta oleh Rumah Sakit Universitas Airlangga. Tadi warga itu bilang katanya pasien berstatus ODP COVID-19 itu gratis saat periksa di rumah sakit. Tapi dari pihak RSUA masih dikenakan biaya sebesar Rp1 juta lebih. Kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti sambil memperlihatkan bukti pembayaran di RSUA. Reni membenarkan pemberitaan di media daring nasional bahwa Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menggratiskan biaya berobat bagi pasien ODP COVID-19. Namun lanjutnya, pemberitaan koran juga menyebut pasien gratis hanya warga Kota Surabaya dengan status masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi itu yang diterima oleh warga Benowo sehingga kaget saat dikenakan biaya oleh RSUA. Padahal sudah ada arahan dari RSUA bahwa pasien tersebut harus diisolasi. Namun khawatir biayanya besar saat isolasi, maka warga itu memutuskan melakukan isolasi di rumah sendiri. Politikus PKS ini menindaklanjuti aduan tersebut dengan mengontak langsung Kepala Dinas Kesehatan Surabaya. Ada 2 hal yang disampaikan Reni. Pertama, terkait dengan penolakan BPJS Kesehatan milik pasien. Dan kedua, pasien sudah dinyatakan berstatus ODP. Maka langkah preventifnya, pihak Dinas Kesehatan memerintahkan ke puskesmas untuk mengawal pasien tersebut. Selanjutnya, katanya pihak RSUA harus memperbarui data warga yang telah diperiksa dan kemudian disampaikan ke Pemkot Surabaya sehingga Pemkot Surabaya bisa cepat untuk menangani terkait dengan biaya yang timbul. Ini yang perlu dikoordinasikan antara RSUA dengan Pemkot Surabaya sehingga tidak muncul opini-opini negatif di masyarakat. Menurut Reni, terkait pemeriksaan darah maupun paru-paru harusnya bisa diatasi dengan pembayaran melalui BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium COVID-19 ditanggung oleh Pemkot Surabaya. ODP yang harus opnam guna isolasi sebaiknya biaya bisa dibantu oleh Pemkot. Begitupun untuk tes COVID-19. Jika ODP maka biaya agar dibebankan pakai APBD. Begitu kata Reni Astuti. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan RSUA. Nanti pun saya koordinasikan langsung dengan rumah sakit ya. Begitu katanya. Selain di Surabaya, di Jakarta pun juga terjadi hal yang sama.
Putri, seorang warga negara Indonesia, mengaku diminta biaya 1 juta rupiah untuk pemeriksaan dirinya memastikan apakah terinfeksi virus corona atau tidak. Wanita yang menggunakan nama samaran itu menceritakan pengalaman terkait virus corona yang dirasakannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan ia mengaku memang memeriksakan terkait virus corona itu karena inisiatif dirinya sendiri. Seperti dilansir dari Tribun Jakarta, ada alasan sebelumnya, bukan karena kepanikan. Setelah ia melihat berita ada 2 orang positif virus di rumah sakit Depok, kebetulan di rumah sakit tersebut juga ia ingin berobat pada waktu yang sama dengan mereka. Lebih lanjut, Putri juga memaparkan saat itu kondisi HB-nya pun menurun dan positif terkena tipes. Jadi, di tanggal yang sama kami berobat sama. Selang 2 hari saya kena flu, sudah berobat tapi masih meriang. Saat saya lihat berita itu saya khawatir karena di rumah ada orang tua dan bayi. Tegas Putri. Gara-gara mengidap flu tersebut, Putri pun berinisiatif untuk memeriksakan dirinya ke sebuah rumah sakit di Jakarta. Saya pun ke RSPAD karena itu salah satu rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah untuk pemeriksaan virus. Sesampainya di RSPAD, Putri juga menjelaskan maksud kedatangan untuk pemeriksaan virus dan alasan melakukan screening. Tetapi bagian informasi bilang tidak bisa berobat karena pasien sudah dibatasi 25 orang per hari. Dokter juga tidak bisa terlalu banyak memeriksakan pasien. Saya kaget dan gak cukup puas, cerita Putri. Putri pun kemudian disarankan kembali besok. Namun Putri berinisiatif untuk menanyakan ke bagian pendaftaran atas nasibnya. Saya bilang kondisi tak enak sehingga tak bisa pulang ke rumah begitu saja. Saya punya alasan melakukan pemeriksaan, tetapi dia bilang gak bisa, harus besok. Saya tanya kalau ke UGD sekarang bisa. Dia bilang bisa tetapi hanya ditangani oleh dokter umum, bukan pemeriksaan corona. Tak hanya itu, Putri juga menegaskan adanya biaya yang dikenakan untuk pemeriksaan virus corona. Ternyata ada biaya 1 juta rupiah dan saya kaget. Lalu saya dapat informasi kalau tak ada pemungutan biaya, tetapi dia bilang ada biaya. 25 orang yang mau periksa itu kena biaya kurang lebih segitu. Dan Putri pun mengalami peristiwa yang tak mengenakan saat akan pemeriksaan virus corona dan ia pun mengaku kecewa. Selanjutnya, Putri pun memutuskan untuk memeriksakan diri di RSPI Suryanti Saroso karena tak mendapatkan layanan di RSPAD. Dan dia pun mencari RS lain yaitu RSPI Suryanti Saroso. Waktu di RSPI diminta ke posko yang menangani virus dan tak bayar sama sekali. Saat itu diinterview dulu. Kemudian berdasarkan hasil cerita, mereka akan menceklis kategori saya masuk dalam suspek atau tidak. Putri juga menuturkan dalam pemeriksaan di RSPI tersebut ia negatif virus karena tak bersentuhan langsung dengan penderita. Tak ada pemeriksaan lab, itu hanya diagnosa lisan. Katanya proses konsul itu ada standarnya. Kalau saya tak perlu ditangani lebih lanjut karena tak bersentuhan langsung dengan penderita. Putri kembali menegaskan penanganan pemerintah untuk virus itu tak terintegrasi karena adanya pihak rumah sakit yang mematok biaya. Kalau seperti itu bagaimana? Harusnya dibicarakan ke media bahwa berbayar, jangan manis-manis doang yang disampaikan. Tutur Putri. Jokowi disarankan cuti dulu dari presiden dan digantikan oleh Anies. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai begitu lamban dalam menangani virus corona yang sudah menjadi wabah di dunia. Tak hanya dinilai lamban, publik juga menduga kasus corona ini memang sengaja ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi. Hal berbeda dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cepat penanganannya, responsif dan transparansi menyampaikan data. Karena hal itu, warganet ada yang mengusulkan Jokowi dan jajarannya ini cuti dulu dan digantikan oleh Anies Baswedan untuk menangani corona. Dari akun @uyokbek, Pak Jokowi untuk penanganan wabah virus corona ini dan langkah-langkah ke depan, Bapak dan jajarannya cuti saja dulu dari Presiden dan Kabinet. Ganti dengan Pak Anies dan berangkat di DKI. Syukur-syukur sih seterusnya. Nyadar dirilah, terima kasih. Begitu katanya pada hari Jumat 13 Maret. Usulan ini pun disambut baik oleh netizen. Setuju, sementara Kabinet Jokowi lockdown. Ujar akun @ipunglombok. Gue jarang malah hampir gak pernah memuji Anies.
Tapi membandingkan cara dia menangani corona dengan yang dilakukan Jokowi hanya membuat Jokowi semakin gak layak jadi presiden. Usul gue, Anies ambil komando nasional. Insya Allah Indonesia juga belum terlambat, kata pengamat internasional Hasmi Bahtiar. Logika yang dipakai sama Anies dalam menangani corona itu logika pemimpin negara-negara maju di Eropa. Kalau dia pegang komando nasional, gue optimis sih corona ini bisa selesai. Pak Jokowi cuti aja dulu, ngopi-ngopi lah di Solo sana. Lanjut akun Hasmi.